Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ayah dan bunda? Kabarnya hari ini sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kembali lagi di podcast SMP SIBS. Untuk kesempatan kali ini, episode hari ini, saya Zanidar Hadasari akan berlaku sebagai moderator yang akan memandu di acara podcast kesempatan kali ini. Baik, di hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Ustazah Wafirotul Ulia, Magister Pendidikan. Beliau adalah lulusan dari Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Zenida. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah baik. Ustazah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat Ustazah. Sehat. Oke Ustazah, untuk episode kali ini kita akan membawakan materi mengenai Mathematics Fun Learning, benar? Ya, benar sekali. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui Ustazah, pembelajaran matematika adalah sesuatu yang dapat dikatakan menyeramkan, yang sudah sejak lama tertanam di benak siswa. Nah, bagaimana sih pendapat Ustazah mengenai matematika itu yang sudah terlanjur dianggap menakutkan untuk para siswa? Oke, sebenarnya belajar matematika itu menyenangkan. Hanya saja dari masyarakat, khususnya dari siswa itu sendiri, sudah tertanam dari awal bahwa matematika itu sulit, matematika itu membosankan, matematika itu banyak hafalan rumus. Nah, dari situlah siswa itu jadi malas untuk belajar. Padahal jika kita menggunakan metode, kemudian strategi penyampaian, kemudian pendekatan yang digunakan itu tepat, pembelajaran matematika itu menyenangkan. Berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh para siswa. Oke, jadi matematika itu sebenarnya menyenangkan ya Ustazah ya? Iya, benar sekali. Nah, bagaimana sih strategi Ustazah agar pelajaran matematika itu dianggap siswa itu menyenangkan? Apa saja strateginya Ustazah? Oke, strateginya ya. Yang pertama itu bisa menggunakan metode ataupun pendekatan pembelajaran yang menyenangkan. Karena dari tujuan pembelajaran matematika itu sendiri akan mengalami disorientasi jika model, metode, kemudian pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran itu tidak sejalan dengan materi yang akan disampaikan. Nah, oleh sebab itu penting untuk menyelaraskan antara metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian strategi yang kedua itu bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu aktif dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, contohnya misalkan kita mempelajari tentang persamaan linier satu variabel. Nah, dari situlah guru itu bisa menggunakan media pembelajaran seperti papan PLSP. Nah, dengan papan PLSP tersebut, siswa itu menjadi lebih mudah dalam memahami konsep-konsep persamaan linier satu variabel. Kemudian selain itu, belajar matematika itu tidak harus dilakukan di dalam kelas. Nah, sesekali guru itu bisa membuat suasana belajar matematika itu yang baru. Misalkan seperti outdoor learning. Oke, outdoor learning ya Ustazah, kelihatannya sangat menarik. Dapat diceritakan atau dijelaskan sedikit bagaimana aplikasi outdoor learning itu dalam pembelajaran matematika? Oke, contoh aplikasi outdoor learning dalam pembelajaran matematika. Nah, misalkan kita mempelajari himpunan. Nah, di sana itu siswa bisa diajak untuk mengelompokkan objek-objek yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian saat mempelajari statistika, nah siswa ini bisa diajak untuk mengamati banyaknya kendaraan yang melintas di jalan. Nah, dari situlah siswa bisa menuangkan ke dalam berbagai bentuk diagram. Selain itu juga bisa dengan materi bangun datar dan bangun ruang. Nah, di sana itu siswa bisa mencari benda di sekelilingnya yang berbentuk bangun datar ataupun bangun ruang. Nah, di situ siswa bisa menghitung luas permukaan dan volume dari bangun yang didapat siswa tersebut. Namun, pembelajaran matematika itu tidak harus menyenangkan jika dilakukan di luar kelas. Nah, di dalam kelas pun bisa menyenangkan asalkan
guru sendiri itu bisa memvariasikan metode pembelajaran yang akan digunakan. Oke, baik. Jadi siswa bisa merancang aplikasi outdoor learning tersebut secara mandiri ya, Ustazah ya. Bisa merancang dan bisa memberikan kreasi yang siswa gunakan di situ. Baik, selanjutnya nih, perubahan apa saja yang diharapkan oleh Ustazah sendiri agar pembelajaran matematika itu menyenangkan untuk siswa-siswa? Oke, perubahan yang diharapkan. Yang pertama itu pembelajaran matematika ini lebih dikaitkan dengan permasalahan kontekstual. Nah, artinya untuk memahami isi dari materi yang akan diajarkan itu lebih dikaitkan dengan permasalahan nyata siswa agar siswa itu lebih mudah dalam memahami konsep-konsep yang akan dipelajari. Nah, yang kedua itu bisa pembelajaran matematika ini harus lebih interaktif. Nah, artinya di sini itu siswa diajak berdiskusi, berkomunikasi terkait dengan permasalahan matematika agar siswa ini pikirannya lebih berkembang dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, dalam pembelajaran matematika sendiri ini guru harus menanamkan 4C, yaitu critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Kemudian perubahan yang selanjutnya itu di era modernisasi ini, nah pembelajaran matematika ini lebih memanfaatkan teknologi. Contohnya aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Misalkan pada matematika itu ada aplikasi GeoGebra. Nah, di dalam aplikasi GeoGebra ini menggabungkan ilmu geometri, aljabar, kemudian kalkulus. Nah, dengan aplikasi ini siswa itu bisa memudahkan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada bidang geometri dan bangun ruang. Terlebih lagi apabila siswa itu bisa menciptakan aplikasi matematika itu sendiri. Nah, kemudian strategi perubahan yang diharapkan selanjutnya itu guru matematika itu harus humble, rajin berkomunikasi, menanyakan kesulitan siswa, kemudian sabar dalam menghadapi tingkat pemahaman siswa. Karena tingkat pemahaman siswa itu kan berbeda-beda. Nah, tidak jarang guru matematika itu berulang-ulang menjelaskan materi untuk menuju konsep yang dimaksudkan dalam pembelajaran tersebut. Jadi guru matematika itu harus serius tapi santai gitu ya, Ustazah ya. Supaya muridnya itu tidak tegang, tidak takut. Padahal matematika itu sebenarnya menyenangkan dan banyak hal yang bisa didapatkan ketika kita mempelajari matematika. Di dunia ini tuh sangat membutuhkan matematika. Itu sangat disayangkan jika siswa itu sendiri menganggap matematika adalah sesuatu yang menyeramkan dan akan menjadikan siswa tidak mau belajar matematika ya. Sangat disayangkan ya Ustazah. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana sih Ustazah dapat diceritakan sedikit pembelajaran matematika di SMP SIBS ini? Oke, pembelajaran matematika di SMP SIBS ini lebih dikaitkan dengan masalah kontekstual. Nah, di sini itu menggunakan pendekatan stream, kemudian metode pembelajarannya yaitu menggunakan PJBL, yaitu Project Based Learning. Nah, dengan pendekatan stream ini dapat memahami keterkaitan antara konsep matematika dengan disiplin ilmu yang lain yang termuat di dalam stream itu sendiri, yaitu ada sains, kemudian teknologi, kemudian religius, engineering, dan art. Nah, keterkaitan ini dapat dibangun melalui kemampuan berpikir kritis, kreatif, kemudian dihasilkan sebuah ide, gagasan, ataupun produk. Dapat dijelaskan sedikit atau ya diceritakan sedikit lah bagaimana contoh proyek tersebut yang akan diajarkan nanti siswa-siswa. Oke, misalkan ya pada permasalahan kali ini itu terkait dengan populasi di bumi. Nah, terkait populasi di bumi ini mengakibatkan lahan itu yang tersisa semakin sempit. Nah, solusinya itu bangunan-bangunan sekarang itu lebih bertingkat atau menjulang ke atas. Nah, di sini siswa itu bisa membuat miniatur gedung pencakar langit. Nah, di dalam pembuatan miniatur gedung pencakar langit ini termuat bidang-bidang stream di dalamnya. Nah, yang pertama itu kan sains.
Nah, di sana siswa itu bisa mempelajari konsep sudut elevasi terhadap pengukuran. Kemudian dalam bidang teknologinya itu siswa dapat menggunakan AutoCAD untuk menggambar gedung pencakar langit tersebut. Nah, di bidang religiusnya ini semakin tinggi keimanan seseorang, semakin kecil dia memandang dunia. Nah, bukan berarti kita menganggap remeh hal-hal yang ada di dunia itu. Nah, kemudian untuk engineeringnya sendiri, ini digunakan untuk merancang pembuatan gedung pencakar langit agar tetap kokoh, seperti itu. Nah, di bidang artnya sendiri, ini bisa digunakan untuk mendesain warna agar tampilannya itu lebih indah gedung pencakar langit tersebut. Nah, di bidang matematika sendiri, ini dapat menghitung ketinggian gedung menggunakan trigonometri. Wah, sangat menarik ya Ustazah. Dengan cerita itu insya Allah mungkin saya juga sudah mendapat gambaran bagaimana senangnya nanti siswa-siswa untuk diajarkan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustazah. Baik, terakhir nih Ustazah, apa sih pesan untuk para siswa-siswa yang menonton podcast ini agar tidak takut lagi dengan matematika, bahwa matematika itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan sangat dibutuhkan di era 4.0 ini. Oke. Pesan untuk siswa. Nah, siswa ini seringlah berkomunikasi dengan guru ataupun dengan temannya. Nah, dalam pembelajaran matematika jika terdapat kesulitan, siswa itu lebih dikomunikasikan dengan gurunya. Nah, hilangkan pemikiran bahwa matematika itu sulit, membosankan, banyak hafalan rumus. Nah, jadikan pembelajaran matematika ini lebih menyenangkan dan dijadikan sebagai sahabat, seperti itu. Wah, semoga materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk semua penonton podcast SMP SIBS. Baik, terima kasih banyak Ustazah telah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita, berbagi metode pembelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik, banyak juga evaluasi dari beberapa guru, siswa, dan juga pihak-pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa yang semakin tinggi. Baik, terima kasih Ustazah, dan terima kasih untuk semua penonton setia podcast SIBS, dan juga jangan lupa untuk tonton episode selanjutnya di hari Selasa, setiap hari Selasa jam 14.30. Oke. Untuk materi selanjutnya akan dipandu dengan Ustadz Faris sebagai moderator yang akan membicarakan mengenai sangat menyenangkan mengenai robotika. Jadi jangan lupa tonton. Dan juga penonton semua, kita mengadakan open house online dan offline. Di open house online ini kita ada di jam 10 dan open house offline kita ada di hari Sabtu jam 9 sampai jam 3. Oh ya, di open house online nanti kita ada di hari Kamis jam 10. Oke? Jangan lupa untuk like, comment, share kita dan subscribe tentunya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.